Shalom, salam sejahtera saudara-saudaraku yang ada di rumah ataupun di mana saja. Kita kembali berjumpa hari ini melalui pelajaran Sekolah Sahabat, pelajaran yang kedua dengan judul Kesaksian yang Menyenangkan, Kuasa Kesaksian Pribadi, dari seri pelajaran kita untuk 3 bulan ke depan, yaitu menjalin persahabatan untuk Allah, sukacita berbagi dalam misinya. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, yang ada di rumah ataupun di mana saja, di jalan, sebelum kita mempelajari pelajaran penting ini, kita tunduk kepala sejenak dan kita akan berdoa. Mari berdoa. Bapa di surga, kami mohon Roh Kudus-Mu menolong kami, memberkati pelajaran yang akan kami pelajari hari ini, menjadi berkat bagi kami. Kami makin mengerti apa maksud-Mu Tuhan, dan sekaligus menerapkan itu dalam hidup kami. Kami sambut pelajaran ini dengan sukacita, kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik saudara-saudara, saya sudah sampaikan tadi bahwa pelajaran kita sudah masuk pelajaran yang kedua dari seri pelajaran yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu, menjalin persahabatan untuk Allah. Jadi untuk Allah persahabatan ini dibuat. Oleh karena untuk Allah, maka kita berbagi dalam misinya, bukan misi kita. Nah, salah satu bagian dari seri pelajaran kita ini, dari tema pelajaran kita, menjalin hubungan persahabatan untuk Allah dan berbagi dalam misinya ini, maka hari ini kita akan mempelajari tentang kesaksian yang menyenangkan, karena persahabatan ini untuk Allah, bukan untuk saya. Jadi tujuannya persahabatan dibuat untuk Allah, maka kesaksian yang menyenangkan itu, yang Tuhan mau adalah kesaksian yang lahir dari pribadi kita. Nah, untuk itu sebelum kita lanjut, kita baca ayat tema kita hari ini yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 20. Saudara yang punya Alkitab di rumah boleh membuka Alkitab saudara, dan saudara-saudara yang ada di jalan boleh membuka gadget saudara, buka aplikasi Alkitab saudara, dan baca ayat ini. Ayatnya sekali lagi saya sampaikan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 20, bunyinya demikian. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Ini luar biasa. Yang kami lihat dan yang kami dengar. Ini cerita tentang murid-murid Yesus dan juga jemaat Tuhan, umat Tuhan, tentang bagaimana pengalaman pribadi mereka dengan Tuhan mereka. Dan itu membara di hati mereka untuk mereka sampaikan. Nah, bagaimana cara menyampaikan mereka? Sebentar kita akan pelajari kisah-kisah kesaksian pribadi yang sudah dicatat di dalam firman Tuhan ini, tentang bagaimana mereka bersaksi secara pribadi untuk Tuhan yang mereka cintai itu. Nah, sebelum kita masuk, ada hal yang penting yang perlu kita tahu sehubungan dengan kesaksian pribadi ini. Saudaraku, apa yang penting itu? Saudara boleh membahas teologi, aplikasi teologi yang sudah kita belajar pelajaran 3 bulan yang lalu tentang ilmu menafsir Alkitab. Argumen saudara mungkin luar biasa, tapi seluar biasa apapun argumentasi kita, argumentasi teologis kita, pasti ada perdebatan, ada hantaman yang luar biasa. Tapi bila mana saudara membawa kesaksian pribadi dari diri saudara kepada orang lain, inilah hal yang sulit untuk dibantah. Itulah sebabnya kenapa pelajaran hari ini memberikan satu tantangan kepada kita untuk menyampaikan kisah-kisah pribadi kita dengan Yesus, dengan Tuhan kita yang baik itu. Nah, untuk melihat lebih jauh, saudara, saya mengundang untuk yang pertama ini saudara membaca kisah kesaksian pribadi yang dicatat di dalam Markus pasal 5 ayat 1 mulai, dan khususnya ayat 15 sampai ayat 20. Saudara boleh membaca di sana. Perikop dari kisah Markus pasal 5 ini menyebutkan tentang seorang yang kerasukan setan di Gerasa. Kalau saudara buka Matius pasal 8, disebutkan di sana tentang seorang yang kerasukan setan di Gadara. Ini sama. Sama. Poinnya sama atau cerita yang sama. Jadi
Tapi saya mengangkat cerita ini dalam Markus pasal 5 ayat 15 sampai ayat 20 khususnya, yang disebutkan di dalam ayat 1 dan 2 tentang tempat ini, yaitu Gerasa. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, yang menarik di sini adalah orang ini, katanya orang ini dirasuk oleh setan. Kalau saudara membaca kisahnya, orang ini sangat ditakuti di tempat itu, di wilayah itu. Nah, tempat di mana mereka berada, orang-orang yang kerasukan setan ini, tempat di mana pribadi itu berada, ini jalannya adalah jalan yang sering dilalui oleh banyak orang. Tetapi atau semenjak mereka ada di tempat itu, ya, jalan itu sudah tidak lagi dilalui oleh orang. Oleh karena orang-orang ini sangat ditakuti dan sangat menakutkan bagi kebanyakan orang. Dan hal ini sangat diketahui oleh khalayak ramai waktu itu, di zaman itu. Dan saudara-saudara, kalau saudara membaca kisah ini, akhirnya Yesus datang ke tempat itu. Nah, cerita dari tempat di mana orang ini berada, yaitu orang yang kerasukan roh jahat ini atau roh setan. Kalau saudara membacanya, Yesus tiba di tempat itu, dan pendek ceritanya, Yesus membuat mujizat, yaitu mengusir roh jahat yang ada di dalam diri orang itu. Dan ketika Yesus melihat mereka, mereka menyebutkan kata-kata ini, "Apakah urusanmu dengan kami, hai Yesus, anak Allah?" Nah, itu pertanyaan yang mereka sampaikan. Lalu mereka sampaikan, "Jika sekiranya mungkin, jangan mengusir kami dari tempat ini, tetapi biarkan kami berada di kerumunan babi-babi itu." Dan Tuhan merestui permintaan itu, dan Tuhan mengusir roh jahat dari pribadi orang yang ada di Gerasa itu kepada babi-babi. Dan babi-babi itu, kalau saudara pelajari ceritanya, akhirnya dia dijatuhkan ke tebing dan jatuh akhirnya ke laut. Nah, saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, hal penting yang saya mau ceritakan di sini tentang kesaksian pribadi dari orang ini. Nah, yang menarik di sana adalah ini. Ketika Yesus mau berangkat meninggalkan tempat itu, orang yang kerasukan setan ini mau mengikut Tuhan. Ini satu respon yang baik sekali, saudara. Tetapi kalau saudara baca kisah itu, Yesus katakan, "Enggak." Apa yang Yesus katakan? Adalah lebih baik engkau pergi ke kampungmu dan menyampaikan kabar tentang apa yang Yesus telah lakukan kepadanya. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, akhirnya pribadi ini pergi ke tempatnya, yang disebutkan di sana adalah di Dekapolis. Nah, Dekapolis ini arti dari bahasa yang ada di tempat itu. Deka artinya 10, polis artinya kota. Jadi 10 kota yang ada di daerah Galilea. Pada waktu itu daerah Galilea atau di Danau Galilea ada 10 kota. Dan kalau saudara baca kisah orang ini, dia pergi dan menyampaikan berita tentang apa yang Tuhan sudah buat baginya. Dan kalau saudara baca ayat terakhir dari Markus pasal 5 ini, khususnya ayat 20 maksud saya, ayat 20, orang-orang yang mendengarkan kabar itu begitu heran. Kenapa mereka heran? Oleh karena orang ini yang mereka tahu, orang yang kerasukan setan, ditakuti, orang garang, luar biasa. Ketakutan yang disebabkan oleh orang ini kepada orang banyak. Tetapi ketika dia diubahkan oleh Tuhan, dia menyaksikan keajaiban itu terjadi bagi dirinya. Nah, pelajaran apa yang perlu kita pelajari di sini? Mengapa Tuhan begitu merasa penting soal kesaksian pribadi ini? Nah, dalam pandangan orang,
Ya, dalam pandangan orang, mungkin orang akan berpikir seperti ini. Orang ini masih terlalu muda untuk bersaksi. Karena orang ini baru saja menerima Yesus. Nah, ini kadang-kadang menjadi alasan saudara dan saya. Bila mana baru saja mengikut Tuhan, sepertinya kita tidak pantas untuk menjadi saksi bagi Tuhan, menyampaikan hal-hal yang ajaib yang Tuhan sudah buat. Hari ini kita ditegur oleh pelajaran hari ini. Ya, khususnya cerita tentang Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20 ini yang menceritakan seorang yang baru saja menerima Kristus setelah menerima bagaimana kuasa Tuhan mengubahkan hidupnya dan dia pergi. Nah, ini alasan, bisa saja orang menjadikan alasan pribadi yang belum pantas untuk menjadi saksi bagi. Tapi pelajaran hari ini menyampaikan seharusnya orang ini sudah harus dididik oleh Tuhan lama, ya, sebelum dia bersaksi. Tetapi pelajaran hari ini ketika dia disembuhkan oleh Tuhan hari itu, kabar dari cerita ini, ya, dia akhirnya Tuhan perintahkan kepadanya untuk menyampaikan kabar di kampung halamannya, ya, dan akhirnya dia pergi untuk menyampaikan kabar baik itu. Jadi saudara-saudaraku, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa menginjil sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang ini. Dia pergi walaupun dia baru saja mengenal tentang Yesus. Saudaraku, bersaksi bagi Tuhan bukan soal karena saudara S1, S2, S3, tidak. Saudara, bersaksi bagi Tuhan itu sangat mudah, apalagi bersaksi soal pribadi apa yang Tuhan buat untuk saudara. Pelajaran Markus pasal 5 ayat 15 sampai 20 ini khususnya memberikan satu keterangan templakan bagi kita bila mana kita tidak bisa bersaksi. Yang kedua, ya, yang kedua adalah cerita yang saudara boleh baca dalam Markus 16 ayat 1 sampai 11. Ini cerita tentang Maria, ya, ketika mereka pergi ke kubur Yesus. Nah, saudara dan saya tahu cerita itu. Ketika Maria, ada dua Maria di sana, mengunjungi kuburan Yesus pada hari pertama dalam minggu itu, mereka dapati bahwa kubur itu telah kosong. Nah, saudaraku, ketika mereka masuk, mereka melihat ada seorang muda berpakaian putih menyampaikan kepada mereka. Dan ketika mereka melihat, mereka dalam ketakutan. Tapi apa yang orang muda itu sampaikan kepada perempuan-perempuan itu, kata orang itu kepada mereka, "Jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit." Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, apa kabar baik dari pelajaran ini? Pertama adalah, kabar baiknya adalah mereka harus menyampaikan soal kebangkitan Yesus, bahwa Yesus telah dibangkitkan. Itu pelajaran yang mereka harus sampaikan. Pelajaran kedua yang menyangkut tentang kesaksian pribadi adalah ketika mereka mendengarkan kabar itu, mereka dengan sukacita, dengan cepat melangkah dan menyampaikan kabar yang mereka terima dari malaikat itu. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, saya mau sampaikan kepada saudara, dalam bersaksi apa saja yang sudah lihat dalam diri saudara tentang perbuatan Tuhan, apa saja yang saudara alami bersama dengan Tuhan, saudara jangan pernah menunggu. Sampaikan kesaksian pribadi itu kepada orang, bagikan itu kepada siapa saja tentang bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Dan sekaligus tentu saudara menyampaikan kabar soal kebangkitan Yesus, ya, bangkit secara fisik dan membangkitkan itu di dalam diri saudara. Nah, itu yang penting. Jadi sampaikan itu. Kemudian hal yang kedua yang perlu saudara ingat dalam kesaksian dua Maria ini, dari apa yang mereka dapatkan dari malaikat dan disampaikan kepada orang, adalah hal mengenai ketika saudara mau sampaikan berita, ada saja orang yang tidak percaya. Kalau saudara baca dalam Markus pasal 16 ini, sudah dapati murid-murid saja ketika
Maria menyampaikan kabar tentang kebangkitan Yesus, mereka tidak percaya. Ya, termasuk Thomas di sana, Petrus salah satu. Mereka tidak percaya. Pelajaran apa yang sudah perlu pelajari di sini? Kalau saudara mau bersaksi bagi Tuhan tentang kebangkitan Yesus dalam hidup saudara, secara pribadi, ada saja yang bisa menentang saudara. Ini pelajaran yang penting. Ada saja yang bisa menentang saudara. Tapi jangan kecewa. Karena di akhir cerita, mereka akhirnya percaya tentang kebangkitan Yesus. Itu tentang pengalaman pribadi yang dialami oleh Maria dari penyampaian malaikat itu kepada mereka. Ya, saudaraku, kadang kita menyampaikan kabar baik kepada orang. Mungkin kesaksian yang saudara alami secara langsung dengan Tuhan saudara. Jangan khawatir bila mereka tidak percaya atau belum percaya. Kita perlu bersabar. Kita perlu tabah melihat situasi seperti itu. Karena ada waktunya mereka akhirnya berubah dari apa yang mereka lihat dari kehidupan kita. Yang berikut, kalau saudara mau melihat tentang kuasa dari kesaksian pribadi itu, yaitu tentang pelajaran Kisah Para Rasul 4. Kalau saudara baca dalam ayat 1-20, ini diceritakan tentang cerita tentang Yohanes dan Yakobus serta Petrus. Kalau saudara membaca Kisah Para Rasul 4 ayat 1-20, apa yang menjadi kisah mereka ini? Kalau saudara membaca ini dengan teliti, ada satu kisah di sana, ya, yang diceritakan bagaimana mereka tidak bisa diam untuk menyampaikan kabar baik, ya, kepada orang. Nyonya White mencatat dalam buku Kebahagiaan Sejati, dia sebutkan demikian, halaman 88. Begitu seseorang datang kepada Kristus, maka begitu cepat pula lahir di dalam hatinya satu kerinduan memberitahukan kepada orang lain betapa indah berkat persahabatan yang diperolehnya di dalam Yesus. Kebenaran yang menyelamatkan dan menyucikan tidak dapat dipendam di dalam hatinya. Nah, ini luar biasa. Jadi ketika Yohanes, Petrus, dan Yakobus melihat bagaimana Tuhan mereka ini yang luar biasa, mereka tidak tahan. Mereka begitu aktif. Mereka tidak bisa diam. Mereka harus berbicara, menyampaikan kabar baik itu kepada orang. Saudaraku, inilah, ya, kuasa dari perubahan, kuasa dari kesaksian pribadi yang bisa disaksikan kepada orang. Kemudian, ya, hal yang penting, ya, dari cerita kesaksian pribadi itu, di samping kita membaca kisah-kisah di dalam Alkitab sebagai kesaksian pribadi dari murid-murid Yesus, dari orang-orang yang disembuhkan seperti orang yang kerasukan setan tadi, yang paling penting yang Tuhan inginkan adalah pengalaman pribadi kita. Saudaraku, kita semua memiliki pengalaman. Siapapun kita memiliki pengalaman dengan Tuhan, dan Tuhan mau agar pengalaman itu dibagikan kepada orang lain. Jangan menganggap enteng pengalaman sekecil apapun yang saudara alami dengan Tuhan. Sampaikan katanya pengalaman itu. Jangan biarkan itu dipendam. Apa saja yang menjadi sukacita saudara bersama dengan Tuhan, sampaikan kabar baik. Mungkin saudara terima sesuatu dari orang, sampaikan juga kesaksian itu. Mungkin sudah berjalan, sudah terhindar dari kecelakaan, sampaikan itu. Dalam suasana pandemi COVID-19 sampai hari ini saudara aman, saudara sehat, saudara kuat, sampaikan itu kepada Tuhan. Saksikan itu. Sampaikan pujian itu melalui pujian, ya, kepada Tuhan. Sampaikan itu semua. Dan teristimewa sudah sampaikan kepada banyak orang hal-hal yang ajaib yang Tuhan sudah buat. Sudah boleh membaca itu dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ini pengalaman dari Yohanes dan Paulus tentang pengalaman pribadi saudara. Ya, tentu kita punya pengalaman. Saya juga punya pengalaman dengan Tuhan. Saya ingat pada waktu saya melayani bersama dengan Tuhan, saya pernah dibuat oleh orang, ya, hampir saja meninggal. Tetapi saudaraku, ujian yang luar biasa itu terjadi sekitar
tahun 2004. Saya dibawa di rumah sakit dalam keadaan yang sangat parah. Dari kesaksian para dokter, hal ini adalah hal yang sulit disembuhkan. Saya mengalami pendarahan akut. Dan dalam pandangan medis, itu tidak bisa disembuhkan. Dan saudara tahu, dalam peristiwa itu, saya hanya beberapa hari ada di rumah sakit. Tetapi peristiwa itu adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Dalam pandangan medis, saya tidak bisa sembuh. Dan saudara tahu, apa yang membuat saya sembuh? Kami hanya berdoa dan berdoa di sana. Terus berdoa dan mujizat itu datang. Pendarahan yang tidak bisa dihentikan oleh obat. Pendarahan yang tidak bisa disembuhkan oleh alat sehebat apapun. Pada waktu itu, dia berhenti dengan sendirinya. Apa yang membuat dia berhenti? Semua karena Tuhan. Luar biasa. Kesaksian pribadi itu hal yang luar biasa. Apa yang kita alami dengan Tuhan akan membentuk hubungan kita menjadi sangat indah dengan Tuhan. Nah, saudaraku, kemudian ya, akibat-akibat atau hasil dari kesaksian-kesaksian yang kita sampaikan melalui kesaksian pribadi, ada kuasa yang luar biasa yang akan terjadi sebagai hasil dari kesaksian pribadi kita. Apa? Ya, seperti contoh dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-32, ketika Rasul Paulus berada di depan Agripa, ya, saudaraku, dia bersaksi tentang bagaimana kerasnya kehidupannya. Dia bersaksi bagaimana sebelum dia mengenal Yesus, sebelum dia ikut Tuhan, dia bahkan berencana untuk membunuh orang-orang Kristen pada waktu itu. Tapi saudaraku, dia bersaksi di hadapan Agripa. Dia katakan bahwa ketika dia bertemu dengan Tuhannya itu, dan dia saksikan bagaimana Tuhan bertemu dengan dia, dia katakan, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Lalu Saulus berkata, "Siapakah engkau?" "Akulah Tuhan Yesus yang engkau aniaya itu." Hari itu perubahan terjadi. Dan luar biasa ketika dia bersaksi di depan Agripa. Agripa bahkan sempat menyebutkan kalimat seperti ini. Agripa menjawab, "Hampir-hampir saja engkau menjadikan aku orang Kristen." Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, kalau saudara mau mengubah seseorang, kalau saudara mau membawa orang kepada Yesus, kalau saudara mau agar orang ya tertegun dengan apa yang saudara dan saya sampaikan, saksikan keajaiban-keajaiban yang Tuhan sudah buat untuk saudara. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, akhir dari pelajaran ini, saya mau membaca satu kutipan yang dicatat oleh Nyonya Ellen G. White dalam Alpha dan Omega jilid 6 halaman 484. Dia sebutkan demikian, bahwa Injil akan mengesankan hanya bila itu dimasyurkan oleh hati yang dihangatkan dan bibir yang difasihkan oleh pengetahuan tentang Dia yang menjadi jalan, kebenaran, dan kehidupan. Lalu dalam kutipan selanjutnya, kasih Kristus yang ajaib akan mencairkan dan menaklukkan hati, sedangkan hanya sekadar mengulangi ajaran tidak akan melaksanakan apa-apa. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, menyampaikan kabar baik dari hati kita, dari pengalaman hidup kita, itu akan menjadi jalan kebenaran ya dan kehidupan bagi banyak orang kepada Yesus. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian yang telah mendengarkan kabar baik hari ini. Ya, alasan kenapa kita bersaksi secara pribadi. Ada kuasa yang ajaib bila mana kita bersaksi melalui pribadi kita, dari pengalaman kita dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara adalah doa saya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah mempelajari pelajaran Sekolah Sabat
pelajaran yang kedua hari ini. Kuasa dari kesaksian pribadi. Tuhan berkati ini, berkati pelajaran ini, memberkati kami secara pribadi, dan akhirnya memberkati banyak orang ketika kami keluar untuk bersaksi, menyaksikan hal-hal yang ajaib yang Tuhan sudah buat bagi kami. Inilah doa kami Tuhan, kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara yang sudah mengikuti pelajaran kedua dari seri pelajaran menjalin persahabatan untuk Allah, sukacita berbagi dalam misinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.